Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabar Benua Channel. Program ini menyajikan informasi seputar fakta-fakta geografi serta sisi lain kisah misterinya. Di video kali ini, saya akan ajak sobat semuanya jalan-jalan virtual ke Selat Sunda, perairan yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, di mana di Selat Sunda ini terdapat satu gunung berapi yang sangat terkenal, yaitu Gunung Krakatau. Berbicara soal Gunung Krakatau tidak lepas dari kisah kedahsyatan letusannya pada tahun 1883. Saat itu, Indonesia atau Nusantara masih berada dalam kekuasaan Belanda. Letusan Krakatau saat itu menewaskan lebih dari 36.000 jiwa. Tsunami yang terjadi mengikuti letusan gunung memporak-porandakan 165 desa di sepanjang pantai. Banyaknya korban jiwa saat itu dan masih sangat terbatasnya teknologi evakuasi membuat pemerintah Belanda saat itu memesan 250.000 galon bensin untuk membakar mayat-mayat yang ditemukan di sepanjang pesisir pantai. Dapat kita bayangkan betapa mencekamnya kondisi pada saat itu. Bahkan dalam berbagai sumber diceritakan bahwa suara letusan Gunung Krakatau tercatat sebagai suara terbising sepanjang sejarah, dan kekuatannya 30.000 kali lebih kuat dibanding ledakan bom di kota Hiroshima, Jepang. Material vulkanik yang dihempaskan ke atmosfer mempengaruhi suhu global di bumi bahkan sampai pada abad 20. Siang hari terasa malam karena begitu gelapnya, dan efek senja ini dirasakan sampai berbulan-bulan kemudian. Kita flashback lebih jauh lagi dari tahun 1883. Beberapa ahli mengatakan bahwa di tahun-tahun sebelumnya atau beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu tahun sebelumnya, Krakatau sudah pernah meletus dengan lebih dahsyat lagi. Bahkan letusan Krakatau dikatakan sebagai penyebab terpisahnya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Semua yang pernah belajar geografi di SMA mungkin pasti sudah pernah mendapatkan informasi bahwa dulunya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu bersatu. Apakah benar letusan Krakatau ini yang menyebabkan terpisahnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera? Ikuti videonya sampai selesai. Sobat semua, jangankan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang dikatakan dulunya itu menyatu. Bahkan seluruh daratan yang ada di bumi ini pada awalnya itu menyatu apabila didasarkan pada teori Eurkontinent atau teori superbenua yang dicetuskan oleh Alfred Wegener. Alfred Wegener ini telah melakukan penelitian yang begitu panjang untuk membuktikan bahwa seluruh daratan yang ada di bumi ini pada awalnya adalah menyatu. Dari penelitian Alfred Wegener ditemukan bahwa beberapa daratan di bumi ini yang berdekatan memiliki garis pantai yang apabila dihubungkan itu krep gitu ya, menyatu. Alfred Wegener mengatakan bahwa di bumi ini pada mulanya hanya ada satu daratan yang kemudian disebut dengan Pangea. Aktivitas tektonik dari dalam bumi yang terus-menerus menyebabkan Pangea ini pecah menjadi dua daratan yang dinamakan Laurasia dan Gondwana, serta laut yang dinamakan Pantalasa. Aktivitas tektonik yang terus-menerus selama beratus-ratus bahkan berjuta-juta tahun menyebabkan Laurasia dan Gondwana ini kemudian semakin pecah dan menjadi benua yang seperti saat ini. Artinya, apabila didasarkan pada teori Eurkontinent tersebut, ada periode atau ada masa di mana Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dalam posisi masih menyatu. Apabila dikaitkan dengan Gunung Krakatau, dan Gunung Krakatau ini oleh beberapa ahli dikatakan atau disebut sebagai pemicu terpisahnya
pulau tersebut menjadi dua yang sekarang dinamakan dengan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Salah satu ahli yang banyak mengkaji Krakatau serta geologi Pulau Jawa dan Sumatera adalah Roger Verbeek. Beliau adalah seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda yang menjadi salah satu korban selamat dari letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Dari berbagai catatan diceritakan bahwa Pak Roger Verbeek ini mengalami penyesalan yang sangat luar biasa karena dia merasa gagal dalam membaca tanda-tanda alam yang menunjukkan akan meletusnya Gunung Krakatau pada saat itu. Bahkan di salah satu sumber dikatakan selama 2 tahun Pak Verbeek ini terus berada dalam penyesalan, atau kalau dalam bahasa anak sekarang itu gak move on gitu ya, selama 2 tahun karena dia menyesal. Seandainya dirinya bisa membaca tanda-tanda alam yang memberi isyarat akan dahsyatnya letusan Krakatau, mungkin dia bisa menyelamatkan ribuan jiwa. Puncak letusan Krakatau terjadi pada tanggal 26 sampai 27 Agustus tahun 1883. Nah, sebenarnya dari tanggal 1 Mei tahun 1883, tanda-tanda alam yang memberikan isyarat bahwa gunung itu akan meletus sudah nampak. Suhu yang naik, hewan-hewan yang terlihat gelisah, misalnya kuda-kuda itu mengamuk tanpa sebab, kemudian ayam tidak lagi bertelur, kemudian gempa-gempa kecil. Semua tanda-tanda alam itu sudah diketahui oleh Verbeek karena dia memang seorang ahli geologi. Hanya saja Verbeek saat itu berkeyakinan bahwa seandainya pun Gunung Krakatau meletus, itu efeknya tidak akan sampai di pantai. Mengingat jarak antara pantai dengan Gunung Krakatau itu sekitar 30 mil, yang ternyata prediksi Pak Verbeek ini keliru. Beberapa hari sebelum Krakatau ini meletus, sebetulnya Pak Verbeek ini sudah mulai terbuka pikirannya untuk lebih jeli dalam melihat tanda-tanda alam. Setelah Pak Verbeek ini menemukan buku atau kitab Pustaka Raja Purwa yang ditulis oleh Ronggo Warsito, seorang pujangga dari Keraton Surakarta. Kitab kuno yang selama ini oleh Pak Verbeek dianggap hanya sekedar berisi klinik saja, ternyata memberikan petunjuk yang luar biasa akan cerita kedahsyatan letusan Gunung Krakatau di masa lalu. Walaupun ada kalangan ilmuwan geologi yang lain yang masih meragukan kebenaran dari cerita tersebut. Dalam satu bait kitab Pustaka Raja Purwa dituliskan, di tahun Saka 338, sebuah bunyi menggelegar terdengar dari Gunung Batuwara, yang dijawab dengan suara serupa yang datang dari Gunung Kapi yang terletak di sebelah barat Banten Baru. Nah, tahun 338 Saka ini sama dengan tahun 416 Masehi ya. Seluruh dunia terguncang hebat dan guntur menggelegar, diikuti hujan lebat dan badai. Tetapi hujan itu bukannya mematikan ledakan api dari Gunung Kapi, melainkan semakin mengobarkannya. Suara mengerikan. Akhirnya Gunung Kapi dengan suara dahsyat meledak berkeping-keping dan tenggelam ke bagian terdalam dari bumi. Kemudian air laut naik dan membanjiri daratan. Negeri di timur Gunung Batuwara sampai Gunung Rajabasa dibanjiri oleh air laut. Penduduk bagian utara negeri Sunda sampai Gunung Rajabasa tenggelam dan hanyut beserta semua harta milik mereka. Memang di kitab Pustaka Raja Purwa ini tidak dikatakan atau tidak ada kalimat Gunung Krakatau, tapi Gunung Kapi yang dituliskan di sini kemudian ditafsirkan oleh beberapa ahli sebagai Gunung Krakatau karena ada kesamaan beberapa kesamaan nama ya, salah ada kesamaan cerita, kesamaan kondisi, termasuk ada penyebutan Banten, kemudian juga penyebutan Rajabasa gitu, yang itu sangat sesuai dengan kondisi di Gunung Krakatau. Nah, sobat semua, berkaitan dengan kebenaran, apakah memang benar-benar letusan Krakatau ini yang menyebabkan terpisahnya
pulau yang saat ini disebut dengan Pulau Jawa dan yang saat ini disebut dengan Pulau Sumatera. Nah, di sini ada beberapa pandangan ya. Bagi para ilmuwan yang memang mengacu pada kitab Pustaka Raja Purwa, memang meyakini bahwa letusan Gunung Krakatau pada tahun 416 Masehi itu yang menyebabkan terpisahnya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Namun ada juga ilmuwan yang meragukan angka tahun 416 Masehi tersebut karena dari berbagai sumber ditemukan juga ada kemungkinan Gunung Krakatau itu meletusnya setelah memasuki abad kelima, dikaitkan dengan adanya perubahan suhu global yang sangat luar biasa pada tahun-tahun tersebut. Ada juga ilmuwan yang berpendapat bahwa terpisahnya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu bukan akibat dari letusan Gunung Krakatau, tapi akibat dari tenaga tektonik yang itu terjadi beberapa juta tahun yang lalu. Jadi sudah jauh-jauh hari terjadi pemisahan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Nah, di antara pendapat-pendapat tersebut, mana yang benar? Wallahu a'lam ya, teman-teman semuanya. Oke, sekian teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.